Cek, 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 cek. Halo, teman-teman bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Halo, halo, halo. Ya, Pak. Kemudian yang saya share screen, udah kelihatan nggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini dengar semua nggak sih? Atau masih masih kumpul-kumpulnya orang serong bilang? Desi, halo Desi. Ngajarin nggak lagi. Halo. Oke teman-teman, jadi kita sudah bisa mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Desi bisa dengar? Halo Desi. Yang lain juga bisa dengar suaranya nggak? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Hmm. Cek, 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 cek. Ada yang bisa dengar kan? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, baru bisa. Soalnya tadi saya bersuara, tapi suaranya teman-teman sini saya nggak dengar. Sekarang jelas ya? Semua? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas.
Oke. Ini pesertanya sudah 16, tapi kurang lebih sudah hampir semua hadir ya. Baik teman-teman, mungkin kita sudah bisa mulai dan saya harap semua bisa mengaktifkan videonya. Di sini Desi ada nggak ya? Desi. Oh ya, Desi. Halo, selamat pagi Desi. Halo Pak, pagi Bapak. Mana, sehat? Pagi semua. Sehat, puji Tuhan. Sehat. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain juga sehat-sehat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat pagi, tapi kalau di Sorong di sini sudah siang. Teman-teman yang berada di Indonesia Barat ya sekitar baru jam 8 lah. Kami di sini sudah jam 10. Rencana kemarin memang saya rencanakan kita mulai jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Tapi saya pikir kalau jam 8 di sini, ternyata di Jawa baru jam berapa, jam 6 ya. Mungkin masih ada yang bangun. Biasa mahasiswa kan baru tidur jam 6 itu ya. Oke, baik teman-teman. Di sini saya lihat sudah ada 16 peserta. Dan mungkin pesertanya 16 ini ya. Karena ada beberapa teman-teman juga dari kampus lain yang kemarin konfirmasi sama saya yang menurun diri. Tapi nggak apa-apa, itu adalah pilihan. Nah, teman-teman saya di sini saya coba share screen ya. Bagaimana? Bisa kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kita Pak. Oke, jelas ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertama ini tentang kebinekaan. Jadi kan saya pikir teman-teman di sini sudah paham ya apa itu tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Dan seharusnya kan di sini kita menggunakan alangkah baiknya kita langsung luring ya, bukan daring begini. Karena kalau daring itu kayak apa sih kata orang, chemistry-nya itu nggak dapat. Bagaimana dia sih? Jadi saya harap juga mungkin ke depannya kita bisa tatap muka langsung, bisa teman-teman bisa datang ke Sorong supaya bisa melihat secara langsung seperti apa sih Unimeda Sorong ini. Dan teman-teman juga mungkin yang biasanya yang ada di Jawa ini, yang Jawa Indonesia Barat itu banyak yang berpendapat atau banyak persepsi tentang Indonesia Timur itu seakan-akan kayak ini daerah tertinggal seperti itu. Jadi inilah salah satu manfaatnya adanya program PNM ini, sehingga dapat membuka wawasan teman-teman yang ada di luar Indonesia Timur ya. Supaya lebih jelasnya saya lanjut ke materinya. Ya, di sini untuk kebinekaan 1 kita akan membahas tentang sejarah Unimeda Sorong. Jadi ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau sudah kenal ya mungkin akan sayang seperti itu. Jadi di sini teman-teman kan sudah memilih Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ya untuk tempat pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi sebelum teman-teman melangkah lebih jauh lagi untuk tentang dosen modul ini, kita mengenal dulu kita punya rumah. Jadi selama 1 semester ini memang teman-teman itu adalah mahasiswa Unimeda Sorong, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
itu selama 1 semester. Jadi mau tidak mau harus tahu dulu tentang kampusnya, bagaimana sih sejarah kampusnya. Ya sama halnya waktu anggap aja ini apa, pertemuan pertama ini pengenalan kampus. Sehingga kita tahu dulu apa kita punya rumah itu seperti apa sih, seperti apa rumah yang kita akan tempati nanti, seperti itu. Oke, di sini sebelum kita jauh lebih berjalannya, kita perkenalkan diri dulu ya. Saya sendiri sebagai dosen modul Nusantara pada semester ini, pada tahun ini, nama saya Muhammad Ali Kasrim. Kemudian saya satunya di teknik ya, sarjana teknik. Kemudian ambil lanjut S2 di Magister Pendidikan. Cuman masih satu rumpun ilmu sih, karena pendidikan yang saya ambil itu pendidikan teknik informatika, sementara satu saya itu teknik informatika. Ini NIDN saya, kemudian saya tempat tanggal lahirnya itu di Karya Baru. Mungkin teman-teman bingung Karya Baru itu di mana. Kemudian terus lahirnya itu tanggal 17 Agustus tahun 1992, pas hari kemerdekaan ya. Cuman bukan 45. Karena 45 mungkin sudah nggak ini sudah 76 tahun ya. Alamat saya di Sorong, itu di Jalan Selat Yapen, Sorong Manoy. Saya di kota Sorong. Cuman kalau kampus kita ini Unimuda Sorong ini adanya di Kabupaten Sorong. Tapi kalau kota dengan kabupaten itu nggak, masih satu wilayah, satu daerah, satu pulau. Jadi masih bisa dijangkau lah. Paling kalau dari kota ke kabupaten itu hanya makan waktu setengah jam atau 30 menit lah. Udah nggak macet itu ya di Jawa. Kalau di Jawa kan terkenal dengan macetnya, apalagi kalau di Jakarta ya. Saya di sini homebase-nya sebagai program mengajar di program studi pendidikan teknologi informasi di PTI ya, pendidikan teknologi informasi. Dan saya mengajar baru menjadi dosen di Unimuda ini baru 1 tahun. Hitungannya ini baru masuk semester ketiga saya ngajarnya sebagai dosen. Jadi memang masih baru ya saya jadi dosennya. Baru 1 tahun lebih lah. Ini baru masuk 1 tahun. Masih baru masuk 3 semester. Kemudian di sini asal saya di Buton. Nah, kalau ada teman-teman tadi yang bertanya-tanya dalam hatinya di Karya Baru itu di mana? Itu asalnya dari Buton. Jadi kalau teman-teman belum tahu Buton, lebih jelasnya lagi di Sulawesi Tenggara. Kalau Sulawesi Tenggara pasti tahu kan, sentra. Mungkin di sini juga teman-teman ada ya sebagian yang dari Sulawesi. Saya di Tenggaranya. Kalau di pulau itu di bagian Tenggaranya ini Pulau Sulawesi. Nah, S1 saya di Teknik Informatika Universitas Dayani Ihsanuddin di Bau-Bau. Jadi Buton dengan Bau-Bau itu sama kayak Sorong dengan Kabupaten Sorong dengan Kota Sorong. Kalau Buton itu di kabupatennya, kalau Bau-Bau itu di nama kotanya, Kota Madya. Sama seperti Kabupaten Sorong dengan Kota Sorong ini. Cuman masih satu daerah, masih satu wilayah. Nah, untuk kalau di Sorong sendiri atau Papua Barat ini kan terkenal dengan kalau destinasi wisatanya itu terkenal dengan Raja Ampatnya. Itu sudah nggak bisa lagi dipungkiri. Bahkan sudah terkenal di dunia. Bukan hanya di wilayah bukan hanya di Indonesia saja yang orang mengenal Raja Ampat, tapi sudah mendunia. Sama di Buton juga ada. Jadi kalau teman-teman mendengarkan Wakatobi itu, nah itu adanya di Buton. Jadi sama seperti kalau kita ke Raja Ampat, kalau ke Raja Ampat itu pasti singgah di Sorong.
Jadi orang-orang kalau dari Jakarta, dari Sumatera, dari manapun ketika ingin berwisata ke Raja Ampat, pasti transitnya di Sorong. Jadi pasti tahu Sorong. Walaupun mungkin cuma singgah sebentar, makan papeda sedikit, baru lanjut lagi ke Raja Ampat, tapi setidaknya pasti udah tahu Sorong. Sama halnya dengan Buton atau Kota Bau-Bau. Ketika teman-teman misalkan pasti pernah mendengar ya apa ya, Hoga itu ya nggak 11-12 juga sih dengan Raja Ampat, pulaunya, pantainya, terkenal dengan pantainya. Nah, kalau orang-orang ingin ke Pulau Hoga itu, lebih tepatnya ke apa ya, Kalidupa ya, Wakatobi, itu pasti transit di Bau-Bau. Ada juga sih alternatif lain, orang transitnya di mana, di Kendari, tapi biasanya lebih banyak orang transit di Bau-Bau karena aksesnya lebih cepat, lebih mudah. Baik itu kita menggunakan kapal laut atau menggunakan pesawat terbang ya. Oke, itu untuk S1 saya sekilas. Kemudian saya S2-nya di Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi mungkin kalau di sini ada yang dari Jogja atau yang kuliah di Jogja, ya saya pernah lah ke Jogja, pernah selama 2 tahun lebih. Dari 2017, ya hampir 3 tahun ya, 2020 awal saya selesai di UNY. Jadi kalau ada yang dari Jogja atau mungkin di sini teman-teman lebih familiar dengan bahasa Jawa, ya sedikit-sedikit lah, Mas. Nah, ya di sini oke, di sini saya ada Instagram saya, mungkin teman-teman bisa follow Instagramnya Akbar Kasim. Kemudian ada Facebooknya juga, kalau misalkan mungkin teman-teman ingin berkomunikasi juga melalui Instagram atau bisa kepoin Facebooknya, ini saya sudah cantumkan juga. Nah, kalau tahu aja di bawah ini ada website Unimuda ya, kemudian Facebook dan YouTube-nya juga, dan di sini Instagramnya Unimuda Sorong. Untuk Facebook dan Instagram saya juga ada di bawah. Mungkin saya pikir itu ya untuk perkenalan dari saya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan tentang perkenalan, karena kalau sudah lanjut udah nggak ada lagi tanya-tanya tentang ini, perkenalan tentang dosennya. Saya kasih waktu berapa menit, silakan ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi. Oke, perkenalan selanjutnya kita berkenalan dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Jadi memang untuk pertemuan pertama kita membahas tentang Unimuda Sorong. Kita belum mengekspos atau lebih lanjut ke Sorongnya atau destinasi wisatanya atau budayanya seperti apa, atau rasnya, keberagaman budaya di Sorong itu seperti apa. Untuk pertemuan pertama ini kita bahas tentang ini, kampus kita dulu, rumah kita dulu. Oke, di sini saya ada tampilkan YouTube ya. Mudah-mudahan bisa keputar karena jaringan di Sorong juga agak apa ya, GSM kata orang-orang, bisa sedikit mati. Enggak bisa coba saya. Sepertinya jaringan kurang. Ini bisa terdengar nggak sih? Kedengaran nggak ya sih? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke.
Tadi itu saya nggak dengar ya. Videonya tidak terdengar, Pak. Kalau suaranya Bapak terdengar. Oke, oh iya, videonya yang nggak kedengaran itu. Nggak sama dengan saya. Saya pikir tadi, saya coba cari di sepertinya salah pengaturan. Ini ya, yang kedengaran ya. Udah kedengaran nggak ya tadi sekilas? Dengar ya? Belum. Kedengaran kan? Belum juga? Atau cuma saya Belum, dengar? Pak. Dan share screen-nya masih di PPT-nya. Oh ya, sorry. Betul. Oke, saya coba. Tapi suaranya tadi dengar nggak? Belum masuk. Enggak, Pak. Ini? Masuk nggak? Videonya sudah masuk, tapi suaranya nggak ada. Suaranya belum ya? Oke, saya masuk. Saya Mbak E. Dengar nggak? Suara Halo? di videonya belum. Belum. Suara iya, Pak. Suara di videonya belum. Saya nggak dengar suaranya teman-teman ini. Biasanya bisa dengar kan sih? Bisa. Tidak bisa dengar suara videonya, Pak. Mana ya? Videonya belum terdengar. Wilayah Indonesia Timur. Berawal dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Muhammadiyah Sorong, pada tahun 2018 resmi berbentuk menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong. Di usia mudanya, Uni Muda Sorong telah terakreditasi institusi B, baik sekali dengan mencatatkan berbagai prestasi dan telah menghasilkan lulusan terbaik yang berdaya saing nasional dan internasional. Visi Uni Muda Sorong menjadi universitas kelas dunia, World Class University, berbasis Tourism Planner pada tahun 2037. Di atas lahan seluas 56 hektar,
saat ini memiliki 3 fakultas dan 21 program studi. Terbanyak di antara perguruan tinggi swasta di Papua dan Papua Barat. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kredibilitas yang dibangun oleh Uni Muda Sorong terbukti dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 3.514 mahasiswa serta terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Untuk menghasilkan lulusan yang unggul, kami dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai yang didukung oleh 123 tenaga pengajar berkualifikasi nasional dan internasional. Pada tahun 2019, Uni Muda Sorong yang 80% mahasiswanya merupakan orang asli Papua, berhasil meraih peringkat pertama perguruan tinggi berbasis kinerja pengabdian masyarakat di 4 provinsi di Indonesia Timur. Hal ini didapat tak lepas dari upaya menjalin kemitraan strategis baik di dalam maupun luar negeri. Uni Muda Sorong juga telah dikenal dengan membina masyarakat lokal di Kampung Warmon Kokoda sebagai kampung binaan Uni Muda yang juga mengantarkan Rektor Dr. Rustamaji MSI sebagai tokoh perubahan Republika tahun 2018. Meningkatnya kualitas pendidikan di Uni Muda Sorong ditunjukkan oleh berbagai prestasi institusi dan mahasiswa. Suara Bapak tidak kedengaran. Halo, bisa nggak? Bisa, Pak. Videonya tapi tadi kedengaran kan? Jangan sampai saya mutar. Cuma video toh tapi nggak ada suara. Kedengaran videonya. Oke, kita selesaikan dulu videonya supaya baru lanjut. Sederet prestasi telah diraih baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mengedepankan kualitas pendidikan dalam menjawab tantangan global, Uni Muda Sorong hadir sebagai prioritas Anda dalam memilih perguruan tinggi terbaik di kawasan Indonesia Timur. Untuk itu, mari bergabung bersama kumpulan orang berjiwa dan semangat muda. Uni Muda Sorong. Tes. So. Bisa dengar. Ini aja ya. Dengar kan? Oke, kita lanjut. Itu tadi sekilas video tentang profil Uni Muda. Sebenarnya kalau dibuat dibuat semua agak panjang durasinya.
2 jam itu nggak cukup ya. Makanya ini dipersingkat saja, hanya beberapa prestasi-prestasi yang memang lebih unggul dari prestasi yang lain. Oke, kita lanjut. Ini PPT-nya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, di sini kita bicara tentang sejarah Uni Muda Sorong. Jadi memang pada saat dahulu kala, ini bukan dongeng ya, tapi memang sejarah yang pernah terukir di Kabupaten Sorong pada tahun 2001. Itu Rakerda Muhammadiyah Sorong. Biasakan kalau teman-teman apalagi yang aktif di organisasi tidak awam lagi apa namanya rapat kerja ya. Nah, di sini pada 2001 itu ada Rakerda tepatnya sih di Kota Sorong pada saat itu. Jadi rapat kerja daerah itu yang awalnya kan Uni Muda Sorong ini adalah STKIP Muhammadiyah Sorong. Nah, dari hasil Rakerda itu dibentuklah namanya akan dibangun namanya perguruan tinggi di Kabupaten Sorong. Karena kenapa di kabupaten? Karena pada saat itu di Kota Sorong itu sudah ada juga kampus Muhammadiyah. Namanya pada saat itu STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Amin, yang sekarang sudah berubah nama menjadi Universitas Muhammadiyah Sorong. Nah, itulah kenapa di Kabupaten Sorong dibangun STKIP Muhammadiyah Sorong pada rakerdanya 2001. Kemudian dibuat proposalnya untuk pengurusan perguruan tinggi ini dari STKIP Muhammadiyah Sorong, dan pada tahun 2003 terbit SK PP Muhammadiyah nomor 78 lah pada tanggal 20 September tepatnya. Jadi sekitar sudah berapa tahun ya kalau sekarang. Jadi memang nah ini untuk pengangkatan ketua dulu belum kampusnya belum menerima mahasiswa baru istilahnya. 2003 itu. Jadi ditetapkan dulu siapa ketua atau yang menjadi pimpinannya pada saat itu. Sebelum proposalnya dikirim ke kementerian, untuk pengajuan perguruan tinggi. Nah, jadi pada tanggal 20 September itu pengangkatan ketua STKIP Muhammadiyah Sorong itu yaitu Bapak Dr. Andus Rustamaji. Pada saat itu Pak Dr. Andus Rustamaji ini masih S1 lah istilahnya, 2003 itu Dr. Andus. Memang ini titel lama ya Dr. Andus. Nah, yang sebelumnya kalau sekarang Pak Rustamaji itu Pak Rektor biasa kita panggil, karena memang sudah jadi Rektor Uni Muda Sorong. Biasa kita panggil Pak Rektor. Nah, Pak Rektor sebelumnya memang jadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Sorong. Dia mengundurkan diri karena harus mengemban amanah yang memang cukup harus mau tidak mau dia harus merelakan ketua pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Sorong dialihkan ke orang lain. Dia harus fokus untuk pembangunan kampus ini. Nah, pada 2004 terbitlah SK dari Menristek Dikti, dikeluarkanlah. Nah, diperbolehkanlah STKIP Muhammadiyah Sorong ada di Kabupaten Sorong pada tanggal 5 Juli 2024. Sorry. Nah, itu 2004 itu dengan 3 program studi kalau saya nggak salah itu. Dari program studi biologi, bahasa Indonesia dan satunya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi memang kenapa STKIP? Karena memang dia fokusnya ke pendidikan pada saat itu. Jadi STKIP Muhammadiyah Sorong 2004. Nah, 2004 sampai 2018 berubah bentuk menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau Uni Muda Sorong. Jadi perubahan bentuk ini 2018 yang lalu, baru sekitar berapa ya? Tahun 2018 tahun yang lalu, belum, masih muda ya memang. Ya sesuai dengan slogannya Uni Muda Sorong, kumpulan orang-orang Desi,
kumpulan orang-orang yang berjiwa bersemangat muda. Dan semangat muda. Ya, itu sekilas tentang sejarah perubahan bentuknya. Oke. Nah, dari 2004 ke 2018 itu yang pertama kan 3 program studi, ya biologi, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, ini pertama waktu dibentuknya. Kemudian menyusullah program studi pendidikan matematika dan PPKN dulu. Jadi di Unimuda itu ada PKN, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian disusul lagi ada pendidikan jasmani, kemudian disusul pendidikan guru sekolah dasar. Nah, 2000 kalau pendidikan teknologi informasi ini 2015 ya, sekitaran 2015 dibuka. Kebetulan saya juga yang mengajar di situ. Dilanjutkan dengan pendidikan IPA ini dari 2004 ke 2018 sebelum berubah menjadi Unimuda Sorong. Jadi program studinya ini ada ini. Nah, di Unimuda Sorong itu atau di STKIP Muhammadiyah Sorong pada saat itu program studi yang jadi favorit itu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani, kenapa pendidikan jasmani? Karena kita tahu sendiri, teman-teman juga pasti tahu bahwa di Papua ini banyak atlet atau olahraga-olahraga yang berbakat. Sehingga memang orang-orang asli Papua ini mereka lebih suka ini olahraga. Bahkan pada saat penerimaan mahasiswa baru pertama program studi Penjaskes ini, dia bisa menampung sebanyak 5 kelas. Kalah jauh dari program studi pendidikan yang lain seperti biologi, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia ini. Kalau yang program studi awal-awal paling cuma 1 kelas, 2 kelas, itu 2 kelas udah paling banyak. Tapi pada saat dibuka pendidikan jasmani ini sampai yang mendaftar 5 kelas itu full karena memang banyak peminatnya seperti itu. Kemudian yang jadi peminat kedua itu pendidikan guru sekolah dasar. Ini juga ketika penerimaan mahasiswa baru 5 kelas juga full. Memang jadi Penjas dengan PGSD ini bersaing. Di sini ada nggak teman-teman yang program studi Penjaskes atau PGSD? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita lanjut. Next. Nah, ini 2018 sampai sekarang 2021 ya. Ketika sudah berubah bentuk menjadi Unimuda Sorong atau Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Nah, tepatnya memang di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Nah, saat ini, jadi untuk saat ini sekarang, tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 bulan 10, itu Unimuda Sorong ada 4 fakultas. Ada 26 program studi sekarang. Jadi tambah banyak. Bahkan ketika dicek di Forlab Dikti itu untuk di Papua dengan di Papua Barat kampus yang dengan program studi terbanyak. Jadi di Papua dengan di Papua Barat memang Unimuda yang paling banyak sudah. Orang Sorong bilang, oh iya sudah, oh banyak sudah. Nah, ini ada 4 fakultas. Yang pertama itu Fakultas Keguruan FKIP. Memang tetap karena ini adalah kakak dari fakultas-fakultas lain. Kemudian ada FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Ada FISUM, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kemudian ada Fakultas Agama Islam. Ini 4 fakultas. Untuk program studinya, nah ini ada 4 program studinya itu. Kalau dari FKIP itu tambahannya itu ya ini PG PAUD dengan pendidikan profesi guru. Sebenarnya profesi ini beda sendiri. Ini tambahan dari FKIP. Kalau FST ada agribisnisnya, aquakultur, farmasi, peternakan, teknik sipil, dan teknik kimia. Untuk di FISUM ada ilmu hukum, psikologi,
ilmu pemerintahan, ada hubungan internasional HI, ada akuntansi, ilmu komunikasi, kemudian ada juga manajemen dan bisnis digital. Ini prodi-prodi yang baru sih, baru belum lama memang ada di Unimuda. Nah, yang terakhir itu prodi pendidikan agama Islam. Ya masih baru sekali, baru tahun ini menerima mahasiswa baru. Jadi mahasiswa barunya baru tahun ini dia ikut apa lagi namanya matras atau pengenalan kampus. Oke, untuk akreditasi Unimuda Sorong ini, jadi Unimuda Sorong itu peringkat akreditasinya itu B. Jadi kalau mungkin teman-teman di kampusnya ada yang akreditasinya A, ada juga mungkin yang B. Kalau yang B kita sederajat lah istilahnya, sama-sama ya. Walaupun mungkin teman-teman di Jawa atau di Sulawesi, pokoknya di Indonesia Tengah atau Indonesia Barat, tapi setidaknya kita sudah mampu bersaing lah dengan kampus-kampus di sana yang akreditasinya C atau belum terakreditasi. Jadi untuk SK-nya itu dia keluar 2020 kemarin. Sebelumnya itu mulai terakreditasi B itu pada tahun 2017. Ya, 2016-17 lah. Itu pertama terakreditasi B masih STKIP Muhammadiyah Sorong pada saat itu. Sampai sekarang masih terakreditasi B karena prestasi-prestasi yang diraih oleh dosen-dosen dan mahasiswa di Unimuda Sorong. Itulah kenapa salah satu prestasi di Unimuda Sorong ini adalah peringkat perguruan tinggi dari Kemenristek Dikti itu pada tahun 2017 sampai 2020. 2021 ini belum keluar. Yang dari 2017 sampai 2020 itu dia merupakan peringkat pertama atau juara satu lah istilahnya dari seluruh perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat. Itu kenapa banyak mahasiswa yang melanjutkan perkuliahan di Unimuda Sorong. Karena banyak juga kampus-kampus di Papua dan Papua Barat ini peringkat akreditasinya masih C. Bahkan ada juga beberapa kampus yang belum terakreditasi. Seperti itu. Untuk visi misi Unimuda Sorong ini sudah direvisi ya kalau dari STKIP dulu. Yang visinya itu menjadi universitas kelas dunia atau world class university berbasis Tourismpreneur tahun 2037. Jadi kenapa berbasis turis? Ini karena saya masih ingat kata-kata Pak Rektor. Jadi untuk Sorong ini, Papua Barat ini istilahnya seksi. Jadi kenapa dikatakan seksi? Karena istilahnya orang seksi itu kan menarik. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman ada yang lihat ada perempuan seksi gitu itu pasti menarik mata. Artinya begini, kenapa dikatakan seksi? Karena salah satunya destinasi wisata di dunia ini kan ada di Raja Ampat. Nah, dengan berbasis Tourismpreneur ini, kita melihat peluang untuk ke depannya. Jadi, memang dilihat seksinya karena Raja Ampatnya itu, sehingga kita numpang untuk tenar. Nah, gitu. Sehingga kita manfaatkan itulah untuk visi Unimuda Sorong ini. Nah, di sini ada misinya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis Tourismpreneur. Kemudian menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia. Karena kenapa menjawab persoalan nasional dan dunia? Kita kalau teman-teman di mana yang di luar Papua ini kalau mendengar berita-berita dari media ya banyak apalagi kalau memberitakan tentang Papua, mungkin beritanya itu pasti kebanyakan yang ada teroris lah atau KKB atau OPM ya itu ya memang saya ada tapi itu hanya sebagian kecil sebenarnya berita yang
kalah menarik daripada kalah menarik untuk diekspos seperti keindahan Papua ini banyak, tapi orang-orang di luar sana masih berpikir, oh Papua itu masih sangat-sangat apa ya, primitif atau masih tertinggal. Nah, saya harap memang teman-teman di sini kita bisa ketemu apa secara luring ya, dan dari PIS Uni Muda juga lagi mengusahakan agar teman-teman bisa datang ke Sorong supaya kita melihat langsung bagaimana keindahan Uni Muda Sorong dan di Sorong ini, bagaimana indahnya lautnya. Kalau dibanding dengan apa di Jawa, apalagi kalau di daerah Jakarta, saya kalau ke Jakarta lihat lautnya itu udah hitam ya, hitam karena apa? Udah tercemar. Jadi sangat-sangat jauh perbedaannya untuk keindahan alamnya. Ini visi dan misi untuk Uni Muda Sorong. Oke, di sini ada slogan STKIP Muhammadiyah Sorong pada saat itu. Jadi kampus biru dan kampus bersih. Kenapa kampus biru? Kampus biru karena slogannya karena Pak Rektor itu pengen kampus ini kita bercita-cita setinggi langit yang membiru, gitu. Jadi jangan bercita-cita setinggi pohon. Kalau jatuh ya sakit, jatuhnya di tanah. Kalau bercita-cita setinggi langit kan, kalaupun jatuh masih jatuh di antara bintang-bintang. Jadi masih jatuh, kalaupun jatuh masih indah gitu. Itu filosofinya, slogan kampusnya. Kemudian untuk kampus bersih. Kenapa kampus bersih? Karena kalau perlu teman-teman ketahui di sini, kalau teman-teman nanti kalau sudah berkunjung ke Uni Muda Sorong, saya yakin pasti akan terkesan dengan kebersihan kampusnya. Jadi jangan berpikir orang Papua itu kotor-kotor ya. Kita kalau di Uni Muda Sorong itu kampusnya sangat bersih. Bahkan Pak Rektor sendiri kalau pagi hari itu lihat sampah atau plastik yang ada di jalan, dia langsung pungut, memberi contoh yang baik buat mahasiswa dan teman-teman dosen yang lain. Jadi memang kampusnya bersih, indah, menyenangkan dan mencerdaskan. Kalau sudah bersih kan pasti indah. Kalau indah itu pasti akan menyenangkan. Jadi dengan menyenangkan itu akan membuat kita lebih produktif dan bisa membuat kita cerdas ya, seperti itu. Itu slogan STKIP Muhammadiyah Sorong. Dan slogan ini masih dipakai sampai sekarang. Cuman karena hanya berubah nama menjadi Uni Muda Sorong saja, sehingga filosofinya itu diganti dengan kumpulan orang-orang yang berjiwa dan semangat muda. Jadi kalau semangatnya itu tetap muda walaupun mungkin usianya yang tua seperti itu. Itulah salah satu alasan kenapa ketika perubahan nama Universitas Pendidikan Muhammadiyah, singkatannya itu diberi nama Uni Muda Sorong. Karena kita akan harus terlihat muda terus semangatnya seperti itu. Jadi Uni Muda Sorong. Oke, di sini untuk kontribusi Uni Muda. Jadi memang kenapa saya memasukkan Uni Muda Sorong dalam materi kebinekaan ini, karena intinya Uni Muda itu sangat berkontribusi terhadap Kabupaten Sorong. Sangat banyak kontribusinya. Kemarin waktu tahun ini bulan Maret ya, iya kalau saya nggak salah itu, ada direktur sumber daya Dirjen Dikti. Dia datang langsung ke Uni Muda Sorong bersama Pak Nizam, kalau nggak salah Prof Nizam, datang dan memberikan sambutan. Jadi kata-katanya dikutip yaitu, dan dengan melihat kondisi yang ada di pulau ini, saya pikir Uni Muda Sorong sudah sangat nyata dalam mengabdi kepada negara Republik ini. Apalagi dengan adanya sekolah-sekolah lab school, berarti Uni Muda sudah sangat membantu pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di negeri ini.
untuk kami dari kementerian akan bersinergi dengan Uni Muda Sorong untuk membantu peningkatan SDM di Kampung Arar. Jadi teman-teman di sini Kampung Arar ini perlu teman-teman garis bawahi atau perlu catat. Saya cerita sedikit tentang Kampung Arar. Jadi pada saat itu tahun berapa ya? Saya kalau nggak salah itu sekitar tahun 1980-an atau 1970-an pada saat Pak Rektor waktu itu masih jadi guru. Jadi di Kampung Arar itu dulu itu yang ada itu hanya sekolah SD. Jadi Kampung Arar itu ada pulau sendiri, pulau kecil. Ketika untuk mengakses ke pulau itu harus naik apalagi namanya kalau orang-orang Jawa sebut ini apa? Sampan ya. Kalau kita sebut katinting. Seperti itu. Itu betul Desi. Nah, itu kita harus menggunakan sampan itu. Nah, jadi itu yang membuat guru-guru sekolah itu agak malas juga sih karena harus naik sampan terus pulang lagi seperti itu. Jadi pada saat itu sekolahnya itu hanya sekolah SD. Ketika orang-orang di kampung itu di Pulau Arar itu mereka ingin melanjutkan sekolah udah nggak bisa lagi, jadi hanya bisa tamatan SD sekolah dasar sehingga agak kesulitan juga untuk mengakses atau mencari kerja menggunakan ijazah yang sederajat dengan SMA. Sehingga pada saat itu Pak Rektor Pak Rustam Haji pada saat berkunjung ke Pulau Arar itu dia melihat potensi yang besar memang ingin membangun sekolah di Pulau Arar. Nah, pas ketika sudah ada STKP Muhammadiyah Sorong, ya dibuatlah sekolah lab school saya di bawah naungan STKP Muhammadiyah Sorong dibuat SMP. Jadi untuk memudahkan anak-anak anak-anak SD itu ketika lulus SD bisa lanjut ke SMP-nya, SMP lab school-nya. Nah, setelah SMP lab school-nya berjalan 3 tahun kemudian dibangunlah SMA lab school-nya. Jadi SMA lab school STKP Muhammadiyah Sorong pada saat itu. Sehingga anak-anak itu bisa sekolah di SD, SMP, SMA di Pulau Arar. Perlu teman-teman ketahui juga di sini bahwa Pulau Arar itu pulaunya indah. Kampung yang pulau kecil dan dikelilingi dengan pasir dan laut yang indah. Mereka kalau ingin makan ikan itu nggak perlu ke pasar. Jadi tinggal ke pinggir laut, pancing, dapat. Dan Pak Rektor sendiri pernah bilang, untuk anak sekolah yang sekolah di Arar itu, mereka sekolah sekaligus piknik. Karena kita lihat orang-orang yang di kota-kota, ketika mereka ingin piknik ke pantai itu, mereka harus menyiapkan bekal, kemudian menggunakan mobil ke pantai, dan itu paling hanya beberapa jam saja, paling sehari itu udah lama. Tapi di Pulau Arar itu mereka bisa bersekolah di pinggir pantai, gedungnya juga di pinggir pantai. Jadi jam istirahat mereka sambil rekreasi katanya seperti itu. Dan ketika dibangun sekolah tersebut, sehingga pada saat anak-anak SMA-nya sudah lulus, banyak yang sekarang sudah menjadi TNI, sudah menjadi polisi, ada yang menjadi bidan, bahkan ada yang melanjutkan kuliah di Uni Muda juga di kampus-kampus lain. Ada kalau nggak salah itu pernah ada dai cilik ya, saya lupa namanya, tapi dia asalnya dari Kampung Arar tersebut. Pernah itu di tayangan di Indosiar kalau nggak salah itu. Dai cilik, saya lupa namanya siapa itu yang dari Sorong. Dia asalnya dari Arar. Itu sekilas tentang Pulau Arar. Dan untuk kegiatan modul Nusantara ini, saya memang sudah buat juga rencana kegiatannya itu, entah pertemuan keberapa itu kita akan berkunjung ke Pulau Arar tersebut, sehingga saya memang berharap sekali kalau teman-teman yang masih di luar ini bisa datang ke Sorong supaya kita bisa melihat langsung kondisinya. Oh, ini Pulau Arar yang saya ceritakan itu seperti ini.
yang saya jelaskan itu seperti ini dan sudah bisa melihat secara langsung. Nah, itu salah satu kenapa Pulau Arar menjadi maju dan menjadi kontribusi Uni Muda Sorong terhadap Papua Barat, yang khususnya Kabupaten Sorong. Kemudian yang berikutnya itu saat itu pada bulan 9 ya 2018 itu Menteri Pendidikan pada saat itu belum Pak Mas Menteri ya sekarang, yang dulu masih Pak Muhadjir Effendi. Pada saat Pak Muhadjir Effendi itu menjadi Menteri Pendidikan, ia pernah berkunjung ke Sorong dan ke kampus ke Uni Muda Sorong. Pada saat itu juga dia pernah ketemu dengan Pak Bupati ya, karena kan menteri yang datang harus penjabat daerah datang. Nah, dia dalam pidatonya, kalau mau lihat maju tidaknya suatu daerah, lihatlah pendidikannya. Dan saya melihat Bupati Sorong sudah memahami betul, apalagi pendidikan ini guna mempersiapkan generasi di masa mendatang. Itu pada saat Pak Muhadjir datang ke Uni Muda dan memberi sambutan. Oke, berikutnya ini kontribusi masih kontribusi Uni Muda terhadap Kabupaten Sorong. Kontribusi Uni Muda dalam membangun sumber daya manusia di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Rasanya tak perlu diragukan lagi. Hal ini linear dengan kepercayaan masyarakat terhadap Uni Muda Sorong yang semakin hari semakin tinggi, terbukti dengan terus bertambahnya jumlah mahasiswa setiap tahun. Uni Muda Sorong secara resmi mendirikan sekolah dasar dengan nomenklatur SD Muhammadiyah Sorong. SD ini nantinya akan yang diproyeksikan sebagai sekolah unggulan ya. Nah, ini memang ada SD Muhammadiyah Sorong. Kalau saya pernah ingat pada saat berkunjung ke Purwokerto di UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, itu ada SD UMP ya kalau nggak salah. Dan itu menjadi SD unggulan juga di UMP. Nah, ini salah satu kontribusi Uni Muda terhadap pendidikan. Oke, kita lanjut. Di sini masih prestasi Uni Muda yang pernah dikatakan oleh Prof. Nizam. Dia adalah, kalau teman-teman perlu ketahui, Prof. Nizam ini adalah orang nomor 1 ya di kementerian. Jadi kalau menteri kan Mas Menteri Pak Nadiem. Tapi kalau di Prof. Nizam ini Direktur Jenderalnya. Jadi Dirjen Kementerian Pendidikan pada saat itu dia pernah berkunjung ke Uni Muda juga. Nah, di pidatonya pada saat itu Uni Muda Sorong sangat jelas dan nyata dalam mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Sehingga Uni Muda menjadi perguruan tinggi yang dinamis karena mampu bersanding baik secara nasional maupun internasional. Saya juga memberikan apresiasi kepada perguruan tinggi swasta, khususnya Uni Muda, yang telah berdampingan dengan perguruan tinggi negeri untuk bersama-sama memajukan anak bangsa, mengembangkan inovasi kreatif. Nah, ini salah satu yang dikutip dari pidato Pak Prof. Nizam pada saat itu berkunjung. Ini juga kalau nggak salah itu sekitar bulan Maret 2021. Oke, di sini ada prestasi banyak sih sebenarnya. Kalau teman-teman saya penasaran dengan prestasinya, itu banyak ada di website Uni Muda Sorong. Ini saya yang ambil beberapa saja, karena kalau bahas semuanya tak bisa lewat waktunya. Di sini prestasi yang pertama itu dia mendapatkan peringkat terbaik pertama perguruan tinggi negeri dan swasta di Papua dan Papua Barat. Ya, seperti yang saya katakan awal tadi, Uni Muda Sorong memang misalnya nomor 1 lah di Papua dan Papua Barat. Ya, dari segi penelitian, pengabdian, program kreativitas mahasiswanya, bahkan dia berturut-turut dari 2017, 18, 19, 20. Ini kita masih menunggu 2021 ini, keluarnya mungkin sekitar bulan-bulan ini juga. Kemungkinannya ya masih
masih Uni Muda Sorong. Tapi kita lihatlah menurut Kemenristek. Oke, di sini prestasi yang berikutnya dia memecahkan rekor muri. Sebanyak 1.837 penari terlibat dalam kegiatan tari Aster Papua. Nah, ini tari Aster. Kalau teman-teman ingin tahu lebih jelasnya tari Aster itu bisa sekalian googling ya. Nanti juga kita akan belajar itu di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang budaya Papua. Ini saya hanya sebutkan saja dulu. Ini dilakukan secara massal di lapangan Khalid bin Walid, Uni Muda Sorong, untuk memecahkan rekor musim rekor Indonesia. Ini sudah ada piagamnya, ini ada videonya, tapi ini dalam bentuk link YouTube. Untuk link YouTube mungkin saya belum bisa memutarkan karena terkait dengan jaringan di saya sekarang masih posisi belum di kampus, masih di apartemen. Ini ada videonya sih, cuma saya coba cek. Belum ada, saya belum sempat download kemarin. Jadi kalau teman-teman pengen lihat bisa, ada juga di PPT-nya saya sudah lampirkan linknya, teman-teman bisa download. Ini ada linknya, dan link YouTube-nya juga saya sudah share di Spada kok, teman-teman bisa akses. Oke, kita lanjut ya. Ini prestasi berikutnya, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Stasiun Radio Insania Terbaik 2019. Jadi di sini ada Radio Insanian juga. Sekarang sudah menjadi dikelola oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, dikelola oleh Uni Muda Sorong dari yang awalnya itu dari Mahat. Cuman kan sekarang Mahat sudah bergabung di Uni Muda Sorong di program studi PAI, Pendidikan Agama Islam. Prestasi ini. Oke, ini juga ada link YouTube-nya. Saya belum download videonya sih. Teman-teman juga bisa akses kok di YouTube-nya. Oke, berikutnya toleransi Uni Muda Sorong. Ini juga ada sebenarnya video yang menarik sih untuk ditonton di Uni Muda Sorong. Videonya itu, mudah-mudahan saya sudah download ya. Belum ada ya. Oh ya, ini juga belum terdownload kemarin. Saya cuma sertakan linknya ya. Linknya juga saya sudah sertakan di ini sih, di Spada Dikti. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, kita lanjut ini. Ini sekilas untuk ini tentang Uni Muda Sorong. Lihat ini sudah jam 11 di sana, sudah jam berapa ya? Jam 9. Sekilas tentang Uni Muda Sorong itu yang saya bisa berikan tentang Uni Muda Sorong. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Mumpung teman-teman saya sekarang menjadi mahasiswa Uni Muda Sorong. Silakan kalau ada yang mau tanya.
Halo, ada pertanyaan atau ada bingung? Saya buatkan presensi Pak, dulu. izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Siapa? Sebut namanya. Saya Eva, Pak, dari Universitas PGRI Madiun. PGRI Madiun. Madiun itu Lende, Mbak. Jawa apa sih? Jawa Timur, Pak. Oke, Jawa Timur. Ya, timurnya Jawa ya. Baiklah, sampai mau nanya apa? Monggo. Ya, silakan. Siapa? Eva. Halo. Ya, Pak. Ya, Kan ada sebagian mahasiswa itu bagaimana ya, Pak, yang gimana? belum Sorry. bisa mengikuti luring, Pak? Halo? Suaranya agak putus-putus. Saya ketik lewat. Oh iya, boleh. Boleh, lewat. Kalau misalkan, ini coba di chat. Karena suaranya agak putus-putus saya dengarnya. Karena memang jaringan juga di sini agak ini. Bermasalah. Coba di chat. Oh iya, Pak. Teman-teman yang lain juga, monggo kalau yang mau bertanya, atau mungkin malu bertanya secara langsung bisa diketik di kolom chat. Silakan. Saya share sekalian ini apa? Daftar hadirnya. Untuk daftar hadir pertemuan pertama ini silakan diisi. Saya sudah share di kolom chatnya. Itu pertemuan pertama. Ngisinya pertemuan pertama dulu ya. Jangan ngisi pertemuan kedua dan selanjutnya. Desi juga bisa ngisi, Desi. Baik, Pak. Teman-teman yang lain ada juga yang mau ditanyakan terkait Muhammadiyah, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, atau mungkin tentang modul Nusantara PMM ini. Pak, izin bertanya. Untuk absensinya di link yang Bapak berikan ya? Jadi gini, kan di apa? Kalau teman-teman akses di Spada bisa nggak? Bisa. Bisa. Itu biasanya kalau dari kuliah itu kalau klik Zoom suaranya nggak. Halo. Iya. Ini sama siapa tadi? Putri ya? Putri. Coba bisa iya, ini Pak. kita diketik aja di kolom chat ya. Karena suaranya tadi putus-putus saya nggak terlalu jelas dengannya. Oke, di sini ada pertanyaan, izin bertanya Pak, untuk mahasiswa yang belum diperbolehkan untuk mengikuti luring bagaimana ya Pak? Oke, gini teman-teman. Jadi sebenarnya kami berharapnya sih teman-teman di sini kita semua mengikuti luring. Cuman kan memang untuk proses luringnya itu sekarang masih harus ini butuh proses yang panjang misalnya, karena harus ada izin dari orang tua, kemudian kita lihat lagi di daerah tersebut itu masuk dalam level apa ya, atau mungkin masuk dalam misalnya level berapa harus baru bisa, kalau enggak harus ada izin Satgas atau izin dari Pemda atau dari wali kota setempat, dan memang agak ribet. Kemudian dari kementerian juga harus memastikan memang
bisa nggak diadakan secara luring. Tapi kalau kemarin saya dapat infonya dari penanggung jawab ini apa PMM di Unimuda, eh, kita masih tetap melakukan secara daring sekarang sambil menunggu keputusan dari kementerian apakah boleh dilakukan secara luring. Namun kalau misalkan memang keputusannya itu harus dilakukan secara luring, ya mau tidak mau teman-teman memang harus ke Unimuda, ke Sorong gitu, supaya bisa ketemu dengan teman-teman yang lain juga. Dan kalau misalkan mungkin ada yang bertanya loh, kalau misalkan saya tidak diizinkan Pak, atau saya tidak bisa datang karena apa, mungkin ada halangan apa, ya mungkin itu akan ditindaklanjuti lagi selanjutnya. Misalkan kalau misalkan memang tidak bisa dilakukan secara luring, kita bisa lihat lagi kalau potensinya bisa digunakan. Kita misalkan saya bisa ngajar sambil eh, luring dengan daring, itu bisa kita lakukan seperti itu. Begitu, siapa tadi, Eva ya. Nanti infonya kemarin itu gini, kalau misalkan yang luring kita tetap lakukan luring, kalau misalkan bisa dilakukan secara daring akan dilakukan juga secara daring. Artinya kalau misalkan luringnya itu teman-teman kita berkunjung langsung ke ini, misalkan ke tempat wisata atau ke tempat ke ragam, misalnya ke kampung Kokoda atau kampung Arar tadi yang saya sebutkan, yang luring kemungkinannya akan dibuatkan video apa selama perjalanan di sana dan video-video tentang kampung tersebut, sehingga ada juga pemahaman materi pada saat itu, seperti itu Eva. Tapi mudah-mudahan inilah apa bisa bisa dilakukan secara luring secara bersama-sama sama teman-teman semua. Karena ini juga masih kontroversi juga sih di kementerian, karena banyak juga kampus yang melakukan secara luring dan banyak juga yang tidak mau secara luring. Itu yang sehingga sampai sekarang belum ada keputusan pastinya sih. Makanya untuk program dosen modul Nusantara ini kita jalan saja dulu, yang penting berjalan seperti itu. Karena memang situasinya sekarang masih pandemi, jadi ya mau tidak mau harus daring dulu. Begitu, Eva. Iya Pak, Kemudian baik, Pak. Terima kasih. di Spada sudah ada kolom presensi juga Pak, jam 9. Iya, di situ memang saya sudah buat presensi. Jadi kalau teman-teman bisa akses di Spada, silakan diakses. Itu sebenarnya lebih baik lagi. Cuman karena gini, problemnya itu mungkin hampir semua kampus pengguna Spada, dosen-dosen yang lain juga problemnya di absen ini. Ketika dibuka, misalkan bukan dari jam 9.55 sampai jam 12.59, kadang itu mahasiswa nggak bisa ngakses gitu. Banyak laporan dari dosen-dosen di kampus lain, kita sudah buka dari jam sekian sampai jam sekian, tapi mahasiswa kadang tidak bisa melihat di akun Spadanya. Itulah kenapa tadi saya kirim link untuk absen menggunakan Google Form-nya. Itu hanya sebagai alternatif. Tapi kalau teman-teman bisa mengaksesnya di Spada dan bisa presensi, ya nggak apa-apa. Itu lebih bagus lagi. Itu yang saya senangi seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa mengakses di Spada, bisa diakses juga di Google Form-nya ini, isi juga nggak apa-apa kok. Ini sebagai rekapan saya bahwa saya telah melakukan proses perkuliahan seperti itu. Takutnya kalau di Spada error atau nggak bisa diakses, jadi nggak ada bukti begitu. Ini untuk absen ya, si Silvi, gitu ya Silvi. Oke, ini NIM asal kan Pak? Iya, nggak apa-apa. NIM asal, penting namanya sesuai dengan namanya mahasiswanya. Pakai NIM asal boleh, nggak apa-apa. Amelia, maaf Pak, saya izin bertanya untuk kolom presensi yang bagian ini kami memakai NIM dari asal. Iya Pak, ya dari asal. Baik, oke. Izin bertanya untuk absen yang di Spada bagaimana? Apakah absen lewat link chat saja
nanti absen sepada bisa di karena kalau di sepada waktu perkuliahan biasanya kalau kuliah lain kita link Zoom perkuliahan otomatis absen masuk. Nah itu dia yang jadi persoalan. Nah seperti inilah yang jadi problem untuk absensinya. Sabar ya, saya cek dulu. Di absen jam 9.55. Sementara di sini saya 11. Oh iya, betul. Ya, ini sama sekali saya belum lihat sih ada yang isi karena memang itu salah satu problemnya juga tadi tuh nggak bisa diakses, nggak bisa diisi. Coba kalau saya rubah ini waktunya ya, coba tunggu ya, saya rubah dari jam berapa ya? Jam 7 coba. Jam 7.00 lah. Sampai jam itu bisa diakses nggak? Coba teman-teman bisa lihat di sepadanya. Tapi kalau memang di sepada masih bermasalah, nggak apa-apa, isi link itu aja dulu, isi link yang Google Form-nya. Putri Fitria. Pak, tapi di sepada tulisannya absen merah. Begitu maksudnya gimana ya di sepada? Absen merah. Maksudnya merahnya gimana? Karena saya kalau di sepada yang saya akses itu malah nggak ada nih, nggak ada yang absen merah begitu. Atau mungkin karena memang beda kolom absen yang diakses oleh mahasiswa dengan tampilan yang diakses oleh dosen. Atau gini, untuk absennya untuk sementara teman-teman absen melalui ini dulu yang Google Form-nya ini. Melalui Google Form-nya sembari saya coba tanyakan juga terkait teknis untuk absen di sepadanya ini. Nanti juga kalau misalkan sudah bisa saya kok konfirmasi lewat grup ya. Teman-teman di sini semua sudah masuk di grup kan? Kalau yang belum masuk di grup silakan hubungi atau chat di sini supaya saya kasih masuk di grupnya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Untuk sementara Amelia absen lewat itu dulu, link ini yang saya bagikan di chat. Mana ada lagi yang mau bertanya silakan. Masih ada waktu. Ya kalau mau bertanya silakan bertanya dulu di kolom chat ya supaya ini karena kalau bertanya langsung suaranya jaringannya agak kurang baik. Oke, sebelum sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menampilkan sesuatu sih. Jadi di sini kita untuk teman-teman peserta itu seharusnya ada 16 peserta. Cuman apakah ini kalau di sini pesertanya hanya 17 berarti kurang 1 karena di sini kan ada tambahan saya dengan Desi. Desi masih aktif kan? Masih Halo, Pak, Desi. masih.
Oke, gini. Halo Pak. Nah, iya. Oke. Sebelum sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau ingin perkenalkan dulu Desi ini. Tadi saya mau perkenalkan dari awal, tapi tunggu aja dulu ya, kita saksikan dulu apa presentasi dari Bapak. Oke, Desi silakan apa perkenalkan diri. Oke. Halo semua, halo teman-teman, selamat pagi ya. Kalau di waktu Indonesia Barat masih pagi. Selamat pagi. Biasa dipanggil siswa semester akhir. Saya jadi kita lebih jauh luas saya terakhir hanya sambil menunggu Bapak. Tadi Bapak sudah kamu. Halo, gimana Desi? Sudah Pak, sudah perkenalan. Sudah, wow. Tadi suaranya sih kedengaran tidak? Saya tadi keluar karena jaringannya agak terputus. Nggak tahu gimana teman-teman yang lain bisa dengar nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke, sebelum apa, saya ingin memutarkan sesuatu. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Oke, itu sekilas tentang Desi Octavia Sentuf. Jadi di sini memang apa mahasiswa yang berprestasi ya di Universitas Sorong. Itu salah satu kenapa saya mengangkat Desi sebagai mentor di pertukaran mahasiswa merdeka ini. Jadi itu sekilas tentang perkenalan dengan saya. Saya sih berharap sebenarnya pengen juga kenal sama teman-teman yang lain ini. Dan saya berharap mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri. Cuman karena memang waktunya juga udah ini ya, udah waktunya udah habis. Dan saya juga masih ada agenda lain di kampus. Mungkin bisa kita agendakan di pertemuan berikutnya ya, untuk teman-teman yang memperkenalkan diri tentang daerah asalnya masing-masing. Saya pikir begitu ya teman-teman. Kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan untuk pertemuan kebinekaan satu ini, saya cukupkan sampai di sini.
Atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya kasih waktu lagi. Masih ada sedikit. Nggak ada lagi ya? Oke. Kalau saya anggap diam ini berarti iya. Berarti nggak ada lagi yang bertanya. Biasanya karena diam-diamnya, apalagi diam-diamnya perempuan ya, berarti iya. Oke, baik teman-teman. Mungkin pertemuan kebinekaan ini yang pertama saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sampai jumpa pertemuan berikutnya ya. Oke, saya sudah bisa live ya.